Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita ke bab 4, pertemuan kelima, tentang proses pengendalian internal. Jangan lupa untuk ngeresum materi ini dari awal dan silahkan kumpulkan di e-learning pertemuan ke-5. Karena ini adalah pertemuan kelima, tapi babnya bab 4. Oke, kita ke pengendalian internal. Prosesnya seperti apa akan kita bahas dalam bab ini insya Allah. Jadi ada 3 poin penting yang akan kita bahas. Tunggu dulu. Yang pertama adalah bagaimana sih peranan pengendalian internal, kemudian komponen pengendalian internal itu apa aja, kemudian tujuan dari pengendalian setiap siklus transaksi. Oke, kita ke peranan pengendalian internal. Jadi teman-teman, pengendalian internal itu adalah proses yang diterapkan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian yang 5 ini itu bisa tercapai. Tujuannya apa? Yang pertama, mendorong dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, menjaga keamanan aset, menyediakan informasi yang akurat dan reliable, kemudian reliabilitas pelaporan keuangan dan kepatuhan pada peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, pengendalian internal ini kan proses ya, karena melekat pada aktivitas operasi organisasi dan merupakan bagian dari integral dari aktivitas manajemen. Jadi untuk mengembangkan sistem pengendalian internal ini teman-teman memerlukan pemahaman menyeluruh atas kemampuan dan risiko teknologi informasi dan pemahaman mengenai cara bagaimana sih menggunakan teknologi informasi untuk mencapai tujuan pengendalian organisasi. Nah, akuntan dan perancang sistem ini membantu manajemen untuk apa? Untuk mencapai tujuan pengendalian mereka. Dengan cara apa? Eh, dengan cara mendesain sistem pengendalian yang efektif sehingga mampu untuk mengambil tindakan proaktif untuk mengeliminasi ancaman-ancaman yang bakal terjadi gitu. Jadi setiap ancaman itu mampu terdeteksi. Kemudian nanti tugasnya untuk mengkoreksi dan memulihkan kalau ada ancaman-ancaman tersebut. Nah, pengendalian sistem ini lebih mudah dibangun pada tahap awal perancangan sistem daripada ditambahkan setelah terjadi ancaman. Jadi kalau ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Nah, ini cocok banget di sini. Jadi sebelum ada ancaman-ancaman yang mungkin terjadi, kita harus bentengi dulu dengan pengendalian sistem gitu di perusahaan kita. Nah, selain itu, pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal itu juga sangat diperlukan oleh manajer, user sistem akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi. Nah, manajer ini teman-teman harus mampu menilai nih. Menilai apa? Menilai sistem internal. Sebab apa? Sebab mereka ini kan yang bertanggung jawab kan atas pengendalian internal pelaporan keuangan perusahaan, si manajer tadi kan. Nah, user sistem juga itu harus memahami pengendalian internal perusahaan sehingga apa? Sehingga mereka dapat menerapkannya dengan tepat. Ya kali mereka mengamalkan tanpa punya ilmu gitu. Contohnya, contohnya kayak kebijakan manajemen yang mensyaratkan bahwa rincian faktur harus diverifikasi dengan bukti penerimaan barang dan order pembelian. Nah, pengendalian ini merupakan
Kebijakan manajemen kan, bahwa rincian faktur itu harus diverifikasi dengan bukti bahwa ada penerimaan barang dan order pembelian. Nah, ini merupakan pengendalian. Pengendalian ini menjadi efektif hanya jika orang yang bertanggung jawab itu ya merekam faktur tersebut, memahami dan melakukan verifikasi gitu. Berarti benar-benar dia melakukan apa yang udah disyaratkan oleh manajer tadi. Nah, si evaluator ini baik auditor internal ataupun eksternal, ini juga harus memahami sistem pengendalian internal. Nah, kalau auditor internal sendiri ini, itu kan perannya sangat penting ya dalam menyusun laporan manajemen untuk menilai apa? Menilai pengendalian internal tadi. Nah, auditor eksternal kayak KAP yang mengaudit laporan keuangan, mengaudit kinerja dan sebagainya itu juga perlu memahami pengendalian internal sehingga mereka dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaannya. Jadi ada 3 macam nih pengendalian internal. Ada 3 peranan penting dari pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian preventif. Pengendalian preventif ini tujuannya untuk mencegah terjadinya masalah. Mencegah, preventif, pencegahan ya. Mencegah terjadinya masalah, misalnya merekrut karyawan yang kompeten. Jadi dilihat histori dari karyawan ini. Dia keluar dari perusahaan sebelumnya itu karena apa? Apakah dia melakukan fraud, kecurangan, korupsi dan sebagainya, atau karena memang habis kontraknya, atau karena dia kelahi sama kawan kerjanya. Nah, itu harus kita benar-benar telusuri ya kalau bisa gitu. Jadi merekrut karyawan yang kompeten di bidangnya. Kalau kita cari bagian akuntansi ya lulusan akuntansi dong, bukan lulusan fisika misalnya atau lulusan yang nggak berhubungan dengan akuntansi. Kemudian pencegahan lainnya adalah pembagian tugas karyawan dengan jelas. Tugasnya apa, job desk-nya apa, kamu melakukan apa, itu harus dibuat SOP-nya ya. Kemudian pengendalian akses fisik terhadap aset dan informasi. Pengendalian akses fisik terhadap aset dan informasi. Jadi semua aset, tidak semua karyawan itu berhak atau boleh memegang suatu aset misalnya. Atau enggak semua karyawan punya informasi tentang kebijakan manajemen misalnya gitu. Nah, itu untuk pengendalian preventif. Kemudian kedua adalah ada pengendalian detektif. Detektif menemukan ya, ngedetek untuk menemukan masalah yang tidak dapat dicegah. Misalnya kayak melakukan pengecekan ulang perhitungan dan menyiapkan rekonsiliasi bank gitu. Yang ketiga ada pengendalian korektif. Nah, ini tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengkoreksi masalah sekaligus mengkoreksi dan memulihkan dari kesalahan. Contohnya kayak membuat backup copy dari file atau mengoreksi kesalahan entry data dan sebagainya gitu. Membuat backup file misalnya ditaruh di hard disk atau di mana yang nggak di komputernya gitu ya. Berikutnya adalah komponen pengendalian internal. Seperti yang tertera di PDF ini, bahwa konsep pengendalian internal pada dasarnya itu terdiri dari 2 hal, yaitu yang pertama tanggung jawab dan efisiensi pengendalian. Nah, kalau tanggung jawab itu sendiri, tanggung jawab pengendalian itu berkaitan dengan manajemen dan dewan direksi yang bertanggung jawab untuk untuk menyusun dan menjaga proses pengendalian internal. Walaupun tanggung jawab pengendalian tertentu itu didelegasikan kepada bawahan, akan tetapi tanggung jawab akhirnya itu tetap di tangan
manajemen, dan dewan direktur. Nah, meskipun juga auditor eksternal, meskipun juga auditor eksternal, auditor internal, atau pihak-pihak lain itu juga memiliki perhatian terhadap proses pengendalian internal, namun tanggung jawab utama terhadap pengendalian internal itu tetap berada di manajemen dan dewan direksi gitu. Jadi efisiensi pengendalian itu diartikan sebagai pertimbangan antara manfaat dan biaya yang masuk akal atas pengendalian yang diterapkan. Contohnya kayak biaya suatu pengendalian itu lebih besar dari manfaatnya, maka seharusnya manajemen tidak menerapkan pengendalian tersebut karena cost-nya yang terlalu besar gitu. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai pengendalian internal. Komponen-komponen pengendalian internal itu ada 5 komponen ya. Yang pertama itu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi, informasi komunikasi, serta pemantauan setiap komponen akan kita bahas di bab ini insya Allah. Kita ke lingkungan pengendalian dulu. Jadi, lingkungan pengendalian ini adalah faktor yang menjadi pondasi bagi komponen pengendalian internal yang lain. Jadi, lingkungan pengendalian ini punya komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Gitu. Komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika dan kompetensi. Kalau kita perhatikan ya, pelanggaran etika dan kurangnya integritas itu kan sering terjadi. Contohnya, wiraniaga itu nggak berkata jujur mengenai produk yang sedang dia tawarkan ke konsumen. Nah, contoh lainnya adalah manajer pembelian menerima suap dari pemasok agar tetap membeli produk dari pemasok tersebut, walaupun nggak sesuai dengan spesifikasi produk yang dibutuhkan. Yang kayak supply barang itu loh, yang Ibu jelaskan di kelas ada supplier barang A, B, dan C. Ternyata salah satu supplier ini, katakanlah supplier C, dia itu menyogok manajer pembelian, menyuap ya, agar agar manajer pembelian itu mau ngebeli barang dari supplier C terus, walaupun spesifikasi produknya itu bukannya diharapkan dari perusahaan. Atau perusahaan tetap memproduksi asbestos ya, produk asbestos walaupun mengetahui bahayanya bagi kesehatan. Contohnya kayak ini yang gampang-gampang formalin, bakso dikasih formalin ya. Padahal dia udah tahu bahaya formalin itu apa. Atau kita bergerak di bidang skincare, tapi bagian produksi ngeyel tetap mau masukin merkuri. Itu kan bahaya banget ya bagi kesehatan. Udah tahu bahayanya tapi tetap dilakukan gitu. Nah, itu adalah melanggar ya, pelanggaran integritas dan nilai-nilai etika. Nah, integritas dan nilai-nilai etika itu akan terjaga dengan baik kalau budaya perusahaan yang mendukung gitu. Kalau budaya perusahaannya udah bisa membohongi publik ya, nilai-nilai integritas itu nggak akan terwujud. Berikutnya ada budaya perusahaan yang meliputi keyakinan umum, praktik, dan perilaku para karyawannya. Kalau budaya perusahaan itu bermasalah, maka budaya perusahaan tersebut akan menghambat perilaku etis gitu. Contohnya kalau
fokus internal perusahaan itu berlebihan terhadap target penjualan. Deadline-nya nggak masuk akal. Dan prinsipnya asal bos senang. Maka karyawan akan melakukan banyak hal, ya kan? Melakukan segala cara, termasuk cara yang tidak etis untuk mencapai tujuannya. Seperti kayak kita target penjualan yang nggak masuk akal itu, contohnya kita menjual sepatu ya, sepatu yang seperti perusahaan minggu lalu, itu biasanya kita mentok menjual itu sehari katakanlah dalam sebulan katakanlah kita bisa menjual sampai 500 pieces. Tapi atasan ini nggak mau tahu dia harus terjual sebanyak 70.000 pieces. Nah, nggak mau tahu, deadline-nya nggak masuk akal dan prinsipnya asal bos senang, maka karyawan akan melakukan banyak cara. Cara-cara yang nggak etis agar sepatunya itu cepat terjual seperti itu. Nah, kemudian untuk meningkatkan integritas tentunya perusahaan juga harus memperkerjakan karyawan yang kompeten dengan pengetahuannya yang relevan. Contohnya kayak dia nyari bagian akuntansi, maka dia harus cari yang lulusan akuntansi sesuai dengan pengalamannya, pelatihannya, dan keahliannya. Untuk apa? Untuk mengfungsikan proses pengendalian internal dengan baik. Gitu. Kemudian kita masuk ke filosofi manajemen dan gaya operasi sebelum kita ke struktur organisasi. Jadi, pengendalian yang efektif itu diawali dari filosofi si manajemen itu sendiri. Kalau si manajemen ini yakin bahwa pengendalian itu hal yang penting, maka kebijakan dan prosedur pengendalian itu akan bisa efektif diterapkan. Jadi kesadaran akan pentingnya, penting banget kan pengendalian ini. Nah, si manajer tadi harus si manajemen tadi harus sadar nih bahwa penting banget melakukan pengendalian. Nah, ini bisa dikomunikasikan ke bawahan melalui gaya operasi dari manajemen tadi. Nah, tapi kalau manajemennya itu nganggap nggak penting pengendalian, maka bawahan juga akan bisa merasakan sikap dari manajemen tersebut dan akibatnya tujuan pengendalian juga nggak tercapai. Contohnya kayak si manajemen ini mendukung bahwa karyawannya itu tidak menjelaskan spesifikasi produk dengan sejelasnya kepada konsumen. Udah jadi budaya tadi kan, udah jadi habitnya, yaitu udah susah. Pengendalian internalnya udah susah kayak gitu. Ada ya perusahaan yang memang buat dia ya sales penjualan tanpa memperhatikan syariat Islam. Padahal kita kalau mau berdagang itu harus menjelaskan ini kelebihannya apa produk kita, kelemahannya apa, cacatnya apa seperti itu. Dengan sistem kejujuran gitu ya. Berikutnya kita bahas tentang struktur organisasi. Seperti yang tertera di gambar ini adalah contoh struktur organisasi yang berawal dari presiden direktur. Nah, jadi struktur organisasi ini memberikan kerangka bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan operasi. Nah, ada aspek penting dalam struktur organisasi ini adalah sebagai sentralisasi atau desentralisasi wewenang, pola otoritasi dan tanggung jawab dalam perusahaan. Nah, bagaimana sih alokasi tanggung jawab tersebut dipengaruhi informasi yang diperlukan. Nah, kalau kita lihat di
Contohnya ini, paragraf 4.1 menunjukkan bahwa fungsi penagihan merupakan tanggung jawab langsung dari manajer akuntansi. Mana manajer akuntansi? Jadi, manajer akuntansi bertanggung jawab pada controller dan controller bertanggung jawab pada presiden direksi. Ya. Ini fungsi penagihan merupakan tanggung jawab langsung manajer akuntansi. Ini kan penagihan, piutang usaha, utang dagang dan penggajian ini tanggung jawab langsung manajer akuntansi. Nah, manajer akuntansi ini bertanggung jawab kepada controller dan controller itu bertanggung jawab langsung kepada presiden direktur. Nah, struktur organisasi ini juga menggambarkan pola komunikasi formal organisasi. Jadi, kalau kita lihat di gambar ini, bagian penagihan itu nggak akan mengkomunikasikan hasil kerjanya kepada kepada direktur produksi. Dia nggak akan, ini penagihan kan, dia nggak akan mengkomunikasikan, aku berhasil lagi sekian juta nih hari ini. Dia nggak perlu dan nggak usah mengkomunikasikan hasil penagihannya ke direktur produksi. Karena bagian penagihan itu nggak bertanggung jawab langsung kepada direktur produksi. Walaupun alurnya nanti dia itu bertanggung jawab ke controller ya, kayak penagihan. Ini kan ke manajer akuntansi nanti baru bertanggung jawab ke controller. Nah, controller nanti bertanggung jawab ke presiden direktur. Walaupun ujung-ujungnya ke presiden direktur, tapi bagian penagihan ini nggak boleh menginformasikan langsung ke presiden direktur atau menginformasikan langsung ke controller. Itu nggak boleh. Dia hanya bertanggung jawab ke atasannya, yaitu manajer akuntansi gitu. Jadi ada step by step-nya gitu, ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti manajer akuntansi ini juga nggak boleh melampaui si controller. Dia harus menyampaikan kinerjanya ke controller, nggak boleh langsung ke presiden direktur gitu. Nah, 6 direktur inilah yang berhak langsung ngomong ke presiden direktur. Karena bayangin aja ya, tugas presiden direktur ini kan udah banyak. Kalau mereka dari penagihan, piutang, utang semuanya langsung lapor ke dia, pusing, meledak kepalanya kan. Karena semuanya udah dikasih prosesnya. Nah, dengan struktur organisasi ini diharapkan pekerjaan itu lebih terorganisir seperti itu. Sebelum kita ke pengendalian aliran pekerjaan, kita ke kebijakan dan praktek sumber daya manusia. Jadi kebijakan sumber daya manusia itu teman-teman meliputi pembagian tugasnya apa, penyediaan dan rotasi jabatan. Alangkah lebih baiknya kalau suatu kita punya kantor nih, ada bagian operasional. Nah, bagian operasional itu ada yang bagian CS, kasir, ada yang penerimaan barang dari konsumen. Nah, itu dirotasi, alangkah lebih baiknya ya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali untuk menghindari kejenuhan dari karyawan tersebut. Kemudian untuk menghindari fraud. Bayangin aja kalau dia seumur hidup di kasir, nerima duit dari konsumen itu akan menimbulkan potensi-potensi fraud di situ. Nah, tanggung jawab atas tugas tertentu dalam organisasi itu juga harus jelas dan tertulis dalam manual dan deskripsi pekerjaan. Biasanya ada di job desk karyawan atau di SOP karyawan. Jadi, dia harus jelas tugasnya. CS ini melayani customer atau dia tidak bertugas untuk menerima uang
gitu. Jadi jangan sampai pekerjaannya silang menyilang dengan kasir. Nah, pembagian tugas yang efektif tadi tergantung banget nih pada perencanaan dan semua prosedur secara tepat dan rinci, serta penugasan yang tepat ke karyawannya. Jadi prosedur dan instruksi yang jelas dan tertulis itu dapat mencegah duplikasi pekerjaan. Artinya apa? Duplikasi pekerjaan ini contohnya kayak CS dan kasir menginput berapa jumlah pelanggan yang masuk atau pembukaan rekening bank misalnya. Pembukaan rekening bank itu kan di CS. Jangan sampai teller juga melakukan hal yang sama gitu, duplikasi pekerjaan padahal itu bisa dikerjakan oleh satu orang gitu. Kemudian hilangnya fungsi yang penting, kesalahpahaman, dan situasi lain yang memperlemah pengendalian internal. Kemudian kalau bagian penyeliaan atau supervision itu tuh bagian pemantauan ya secara langsung atas kinerja karyawan. Nah, penyeliaan yang tepat itu akan menjamin bahwa tugas itu udah dilaksanain sesuai dengan penugasan job desk-nya gitu. Nah, kemudian kayak tadi yang Ibu sebutin ada rotasi jabatan. Jadi, rotasi jabatan ini bisa membuat si karyawan itu dapat memeriksa atau memverifikasi pekerjaan karyawan lain selama mereka melakukan tugas dalam periode tertentu. Nah, rotasi jabatan ini dampak positifnya dampak positifnya gini teman-teman, misalnya karyawan ada CS, teller, kemudian bagian dokus, dokus itu di bagian dalam ya, penginputan dokumen. Nah, salah satu di antara mereka itu cuti misalnya, maka salah satu di antara mereka lainnya dapat menggantikan tugas dari temannya yang nggak masuk atau temannya yang cuti gitu. Karena mereka pernah menduduki jabatan tersebut, dia pernah jadi CS, pernah jadi teller gitu. Nah, rotasi karyawan juga bisa dijadikan sebagai sarana pelatihan dari karyawan tadi. Kita lanjut ke penilaian risiko. Jadi, penilaian risiko ini adalah proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian internal. Nah, tahapan yang paling kritis dalam penilaian risiko itu adalah mengidentifikasi perubahan kondisi internal dan eksternal, serta aktivitas-aktivitas yang terkait yang diperlukan. Contohnya, risiko yang relevan dari proses pelaporan keuangan itu kayak terjadinya terjadinya perubahan lingkungan operasi organisasi, perubahan personil, perubahan sistem informasi, kemudian memakai teknologi yang baru, perubahan industri, penambahan lini produk baru, dan peraturan baru. Nah, penilaian resiko itu dapat dijabarkan secara rinci dalam siklus transaksi atau dalam sistem informasi. Nah, kalau penilaian risiko ini contohnya ya, penilaian risiko siklus pembelian. Dalam siklus pembelian, risiko itu dapat bersumber dari yang pertama, penerimaan barang atau jasa yang nggak diotorisasi. Kemudian kesalahan jenis barang yang diterima dari pemasok. Kemudian kesalahan kuantitas dan kualitas barang atau jasa yang sudah diterima. Kemudian pembayaran utang yang nggak diotorisasi, nggak dicek kembali, nggak diotorisasi ya.
keabsahannya, kemudian kesalahan jumlah rupiah yang dibayarkan. Kemudian siklus produksi, penilaian risiko siklus produksi. Jadi risiko dari siklus produksi itu dapat bersumber dari yang pertama, desain produk yang kurang bagus sehingga membuat biayanya melebihi biaya yang dianggarkan. Udah dianggarkan mendesain produk itu 5.000 per produk misalnya. Tapi karena desainnya nggak bagus, hitung-hitungan yang nggak tepat, meleset dari 5.000 menjadi 7.500. Ada kelebihan 2.500. Itu per produk. Nah, itu. Kemudian risiko lainnya adalah kuantitas produksi kurang atau berlebihan. Ya, nggak sesuai dengan targetnya. Targetnya bikin 5.000 donat, tapi ternyata kesalahan tepungnya terlalu sedikit atau berlebihan sehingga mengakibatkan kuantitas produknya tidak sesuai. Kemudian pencurian persediaan. Nah, ini pernah Ibu sampaikan di kelas kan. Pencurian aset tetap, kinerja produksi yang kurang bagus, gangguan produksi. Gitu. Kemudian kalau penilaian risiko dari siklus pendapatan. Jadi risiko yang dapat bersumber dari siklus pendapatan itu contohnya kayak penjualan barang atau penyampaian jasa yang nggak diotorisasi. Kemudian kesalahan dalam hal barang yang dikirim atau kualitas jasa yang diterima. Kemudian kesalahan kuantitas barang, kuantitas, kualitas, kemudian pengiriman barang salah alamat, ya kan? Ngirim barang salah alamat. Kalau alamatnya deket itu masih bisa lah ya hitung-hitungan bensinnya. Tapi kalau udah alamatnya jauh, si konsumen yang harusnya nggak menerima ini jadi menerima dan udah terlanjur dimakan. Misalnya kalau kita pesen donat, kalau mereka pesen donat udah terlanjur dimakan, ya gimana? Kita berarti memproduksi lagi. Kemudian keterlambatan penagihan atau bahkan nggak bisa ditagih piutangnya. Kemudian kesalahan jumlah yang ditagih. Nah, itu banyak sekali ya human error biasanya. Orang utang 90.000 tapi ditagih cuma 60.000. Takor dong. Kemudian kalau penilaian risiko sistem informasi ini ada dua kategori dari sistem informasi kesalahan. Yang pertama itu risiko perekaman. Risiko perekaman ini terjadi karena tidak terekamnya informasi kejadian secara akurat. Nah, kesalahan dalam perekaman ini tentunya dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Contohnya, kesalahan memasukkan kode pelanggan dalam catatan penjualan. Akibatnya apa? Akibatnya pelanggan tidak akan ditagih dan perusahaan tidak menerima hasil penjualannya karena salah masukin kode pelanggan tadi. Ya orang nggak mau dong bayar utang yang bukan utangnya dia. Kemudian kesalahan memasukkan harga. Nah, ini juga bisa menyebabkan data penjualan menjadi salah atau bahkan merugikan perusahaan kalau harga yang dimasukkan itu lebih rendah daripada harga sebenarnya. Kemudian keterlambatan perekaman suatu kejadian. Nah, ini tentunya akan menyebabkan keterlambatan penagihan yang pada akhirnya juga menyebabkan keterlambatan penerimaan uang oleh perusahaan. Risiko yang kedua adalah risiko update. Kalau dari sistem informasi, jadi risiko update ini teman-teman adalah risiko apabila summary file dalam master record itu tidak diupdate tepat waktu. Contohnya, order penjualan tidak dapat dilakukan karena apa? Karena kuantitas persediaan dilaporkan nol. Walaupun sebenarnya persediaan produk tersebut tersedia di gudang, tapi karena terlambat update sehingga nggak bisa dilakukan penjualan. Kemudian keterlambatan update kas juga dapat menyebabkan cek yang dikeluarkan perusahaan nggak dapat diuangkan atau yang biasa disebut dengan cek mundur.
Nah, kesalahan dalam update akan mengurangi efektivitas pengendalian atas buku besar aset dan kewajiban. Contohnya, total piutang usaha pada buku besar itu seharusnya sama dengan total saldo piutang usaha kan pada master record pelanggan gitu. Nah, sedangkan kalau saldo persediaan pada buku besar itu juga harusnya sama dengan total saldo persediaan individual pada master record persediaan. Nah, karena kurangnya update tadi atau keterlambatan update, jadinya nggak sama. Gitu. Nah, jadi siapa sih yang membantu manajemen untuk mengurangi risiko atau pengendalian yang lebih efektif, yaitu si akuntan dan desainer sistem tadi. Jadi juga mereka harus memastikan bahwa pengendalian internalnya itu udah berjalan dengan baik dan efektif. Pengendalian yang bersifat preventif, tadi udah Ibu jelaskan preventif itu apa, jauh lebih baik daripada pengendalian detektif. Pencegahan lebih baik daripada mengobati. Jika pengendalian preventif gagal, maka pengendalian detektif penting untuk menemukan masalahnya apa gitu. Nah, kemudian gimana sih untuk mendapatkan jaminan kalau pengendalian internal itu udah efektif mengurangi risiko? Gini, kalau manfaat lebih besar daripada biayanya, kalau suatu manfaat itu lebih besar dari biayanya, maka pengendalian internal tadi bisa diimplementasikan gitu. Jadi yang teman-teman harus ingat bahwa tidak ada sistem pengendalian yang dapat mencegah seluruh resiko, nggak ada. Sehingga memiliki terlalu banyak pengendalian hanya akan meningkatkan biaya. Sikit-sikit ada pengendalian kas, ada pengendalian kasir, semua ada pengendaliannya. Ada orang yang kita katakan di suatu perbankan ya, dikit ada pengendalian CS, ada pengendalian kasir, ada pengendalian teller dan sebagainya. Nah, itu kan memakan banyak biaya dan berdampak negatif juga terhadap efisiensi operasional perusahaan. Nah, sebaliknya, pengendalian yang terlalu sedikit juga memberikan jaminan yang cukup untuk mengurangi resiko. Artinya ya, yang berlebihan itu buruk, yang kurang itu juga tidak baik, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Terus gimana sih cara mengukur manfaat dan biaya tadi? Nah, manfaat itu agak sulit ya diukur secara akurat. Ukuran manfaat itu kan contohnya kayak meningkatkan penjualan, produktivitas gitu-gitu kan, mengurangi kerugian, kemudian integrasi yang lebih baik dengan pemasok dan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan meningkatkan keunggulan bersaing kita dengan kompetitor kita. Nah, kalau biaya itu lebih mudah diukur dari manfaat. Kalau elemen biaya primer itu SDM ya, yang mencakup waktu untuk melakukan prosedur pengendaliannya, biaya perekrutan karyawan baru, biaya biaya perekrutan karyawan baru untuk mewujudkan ini pembagian tugas yang efektif, kemudian biaya pengendalian terhadap sistem komputer. Berikutnya teman-teman ada aktivitas pengawasan. Sebelum kita ke pengendalian aliran pekerjaan, kita ke aktivitas pengendalian. Jadi yang dimaksud dengan aktivitas pengendalian itu adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi. Untuk apa? Tujuannya untuk mengurangi risiko dan untuk mencapai tujuan pengendalian. Nah, aktivitasnya itu apa aja? Jadi itu meliputi aliran pekerjaan
pekerjaan, pembatasan akses ke aset dan informasi, ini udah Ibu jelaskan tadi di awal. Kemudian rekonsiliasi pencatatan dengan bukti fisik aset, review kinerja, pengendalian aplikasi, serta pengendalian umum. Nah, berikutnya kita ke pengendalian aliran pekerjaan. Jadi pengendalian aliran pekerjaan ini digunakan untuk mengendalikan suatu proses dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Nah, pengendalian aliran pekerjaan ini fokusnya kemana? Ke tanggung jawab atas kejadian, urutan-urutan kejadian, dan aliran informasi antar kejadian. Jadi pengendalian aliran pekerjaan itu ada dua. Yang pertama pembagian tugas. Oh, sorry. Jadi pengendalian aliran pekerjaan itu ada pembagian tugas. Kita bahas pembagian tugas. Jadi pembagian tugas ini adalah konsep dasar dalam merancang aktivitas pengendalian internal. Nah, biasanya kecurangan itu terjadi apabila karyawan yang punya akses ke aset juga punya akses ke catatan perusahaan. Contoh, kasir mungkin aja mengambil uang hasil penjualan dan membuang faktur penjualannya. Ya kan? Karena dia punya akses ke kas dan dia kan megang duit nih si kasir dan dia juga punya akses untuk menghilangkan barang buktinya. Barang buktinya apa? Faktur penjualan. Nah, makanya kalau bisa sebisa mungkin antara kasir yang megang duit sama yang megang bukti penjualan itu harus dua orang yang berbeda. Dan kasir tidak boleh mengakses faktur penjualan. Gitu. Begitu juga sih faktur penjualan ini. Dia nggak boleh akses ke kasir ke duit gitu. Karena apa? Kalau bisa akses ya kasir tinggal ngambil aja uang hasil penjualan terus menghilangkan barang bukti. Ya kan? Barang bukti si faktur penjualannya tadi. Nah, makanya untuk mencegah hal-hal seperti itu, perusahaan harus memisahkan tanggung jawab untuk melakukan otorisasi, perekaman transaksi dan penanganan aset. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk diagram, ketiga fungsi tadi, otorisasi, perekaman transaksi dan penanganan aset itu tampak seperti peraga ini, teman-teman. Nah, bagian tugasnya itu harus jelas. Jadi fungsinya adalah mencegah karyawan menyalahgunakan catatan untuk menutupi kecurian aset yang dipercayakan kepada mereka. Contohnya kayak tadi. Kemudian mencegah karyawan menyalahgunakan catatan untuk menutupi transaksi fiktif atau transaksi yang tidak akurat yang telah diotorisasi secara tidak benar. Kemudian mencegah otorisasi terhadap transaksi fiktif atau transaksi yang nggak akurat sebagai cara untuk mencuri aset. Jadi orang yang melakukan pencatatan aset ini harus berbeda dengan orang yang dengan orang yang pembelian, dengan orang yang bisa beli aset gitu. Jadi nanti orang yang beli aset ini memberikan faktor pembelian kepada si pencatat asetnya harus dua orang yang berbeda sehingga tidak ada pembelian fiktif. Contohnya kayak ada bagian pembelian beli lemari seharga 2 juta. Maka kalau dia juga yang megang faktur pembeliannya tinggal tinggal diganti aja harganya gitu. Atau bahkan dia memanipulasi atau menghilangkan jejak sama sekali. Ternyata lemarinya nggak diantar ke kantor, tapi ke rumah dia. Udah dia yang megang pembelian, dia yang ngebeli, dia juga yang pegang duit, dia juga yang pegang faktur pembelian, ya udah habis. Gitu. Kemudian
Kemudian fungsi otorisasi itu tugasnya apa sih? Fungsi otorisasi itu tugasnya untuk mengecek apakah suatu transaksi atau keputusan itu disetujui untuk terjadi. Tuh. Otorisasi itu ngecek lagi gitu loh maksudnya. Finalnya. Nah, fungsi pencatatan, contohnya gini, fungsi otorisasi itu kalau kita ingin melakukan pembelian lemari 2 juta, maka bagian pembelian ini atau persediaan barang ini harus konfirmasi lagi ke atasannya, ke supervisornya misalnya. Nah, nanti supervisornya akan otorisasi, disetujui nggak nih? Disetujui nggak nih beli lemari seharga 2 juta gitu. Makanya harus ada fungsi otorisasi. Jangan bagian persediaan nggak ada lagi otorisasi ke atasnya. Dia makin main beli-beli aja barang sesuai keinginan dia tanpa ada fungsi pengendaliannya. Nah, fungsi otorisasi ini ya salah satu fungsi dari pengendalian internal tadi. Karena kita nggak mau kan kecurian. Kita nggak mau dimainin sama karyawan. Nah, ini fungsinya untuk mengkontrol terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau fungsi pencatatan itu tugasnya menyiapkan dokumen sumber, mengentry data secara online, kemudian dia juga yang mengentry ke jurnal, buku besar. Kalau dia online itu ke file atau database-nya, kemudian dia juga yang melakukan rekonsiliasi, menyiapkan laporan kinerja. Nah, kalau fungsi penanganan aset itu penanganan terhadap kas, persediaan, peralatan, aset tetapnya. Kemudian dia juga yang menulis ceknya, menerima cek dari bagian surat gitu. Nah, kalau kita lihat dari diagram aktivitas pembayaran utang usaha ini, eh, op, op, op. Kita lihat di diagram aktivitas pembayaran utang usaha. Kalau kita lihat di sini, di sini dijelaskan bahwa pemisahan ya, ada pemisahan antara bagian akuntansi dan bagian keuangan dalam transaksi pelunasan utang usaha. Oke, sudah paham? Di sini ada pemisahan antara bagian akuntansi dan bagian keuangan. Ada bagian akuntansi, ada bagian keuangan dalam transaksi pelunasan utang usaha. Nah, saat menjelang jatuh tempo, bagian akuntansi ini mengeluarkan bukti pengeluaran kas atau BKK. Pada saat jatuh tempo, dia akan mengeluarkan BKK, bukti pengeluaran kas, yang kemudian diotorisasi oleh Direktur Keuangan. Oke. Kemudian BKK yang udah diotorisasi ini yang menjadi acuan bagi bagian keuangan untuk mengeluarkan cek atau melakukan transfer kepada pemasok. Nah, setelah pembayaran dilakukan oleh bagian keuangan, berarti bagian keuangan dong yang bayar. Nah, kejadian tersebut direkam oleh bagian akuntansi ke catatan kas atau catatan utang usaha. Sampai sini paham? Pada saat jatuh tempo utang, pelunasan utang usaha, maka bagian akuntansi itu mencatat BKK, mengeluarkan BKK. BKK ini langsung ke Direktur Keuangan. Nah, Direktur Keuangan inilah yang akan mengotorisasi bukti pengeluaran kas atau BKK. Kemudian setelah dicek kan, diotorisasi,
Direktur keuangan ini akan ke bagian keuangan. Nah, bagian keuangan inilah yang membayar gitu. Nah, itu sistem pengandalannya di situ, tidak dilakukan oleh orang yang sama. Ada fungsi otorisasi, ada yang mencatat, ada yang bagian mengeluarkan uang. Nah, semuanya itu harus balance dan bisa di cross check. Jadi suatu saat apabila ada pelunasan piutang, misalnya katakanlah 15 Maret ada pelunasan piutang 15 juta. Di cross check lah sama si di auditor eksternal ini. Benar nggak pelunasan piutang ini 15 juta? Ternyata setelah di cross check, dia cross check kemana? Ya dia cross check ke bagian akuntansi, apakah benar, lalu bagian keuangan, lalu dilihat lagi apakah datanya itu sudah diotorisasi belum sama direktur keuangan gitu. Jadi ada urutan-urutan kejadian yang diwajibkan. Jadi dalam banyak hal perusahaan itu memiliki kebijakan yang mewajibkan suatu proses mengikuti urutan tertentu. Contohnya, hotel itu mensyaratkan kartu kredit sebelum melakukan booking reservasi. Meskipun kartu kredit tadi itu nggak akan dipotong sampai pelanggan selesai menginap. Gitu. Hal itu untuk apa? Untuk mengurangi risiko pelanggan itu nggak bayar biaya menginap. Gitu. Atau juga kalau kita nginap di hotel itu ada yang namanya uang jaminan ya, uang jaminan. Uang jaminan itu biasanya lebih mahal daripada harga hotel tersebut atau ada juga yang mensyaratkan lebih murah atau setengah harga gitu. Itu juga sebagai salah satu jaminan agar konsumennya nggak kabur atau bisa aja dia dibayar di muka atau bisa aja risiko konsumennya nyuri, nyuri anduk, nyuri spray dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita ke pembatasan akses ke aset dan informasi. Ini yang beberapa kali sudah Ibu sebutkan. Jadi ada cara paling penting untuk mengamankan aset seperti kas, persediaan, peralatan, dan data adalah dengan membatasi akses hanya bagi karyawan yang mengerjakan tugasnya saja. Gitu. Jadi karyawan bagian produksi itu nggak perlu tahu atau nggak usah dikasih akses ke kas. Gitu. Karyawan bagian persediaan Karyawan bagian kas itu juga nggak usah dikasih akses ke bagian peralatan, ya kan? Contohnya gini, kalau ada terjadi pembelian peralatan dan dia bisa juga akses ke kas, apa yang terjadi? Akan terjadi pencurian atau kecurangan di sini. Dia beli peralatan, tapi dia juga yang ngeluarin duit. Nggak ada sistem otorisasi di sini. Tidak ada yang memverifikasi kejadian ini. Dia juga yang beli, dia juga yang ngeluarin duit, pencatatannya ya suka-suka dia. Nah, itu ada risiko yang terjadi. Nah, untuk membatasi akses ke aset, aset dan aset ya. Untuk membatasi akses ke aset fisik ini disimpan di tempat yang aman. Contohnya, gudang hanya boleh dimasuki oleh karyawan yang mengambil, mengirim, dan menerima barang aja. Contoh lain, hanya karyawan bagian surat menyurat yang diizinkan untuk masuk ke ruangan surat. Nggak boleh yang lain. Akses ke data dapat dibatasi dengan menggunakan apa? Password gitu. Berikutnya kita ke rekonsiliasi catatan dengan bukti fisik aset.
Jadi ada yang namanya aktivitas rekonsiliasi ini digunakan perusahaan untuk apa? Untuk menjamin bahwa kejadian yang direkam dan data master file ini berhubungan dengan aset fisik. Contohnya, total kas yang direkonsiliasi dengan kas register itu menjamin bahwa kas yang dipertanggungjawabkan tidak hilang atau dicuri. Berikutnya ada yang namanya review kinerja. Ini ada di PowerPoint-nya. Silahkan dicatat. Beberapa hal yang penting nggak Ibu masukin ke PowerPoint ya, karena waktu Ibu terbatas untuk membuatnya. Berikutnya ada review kinerja. Jadi review kinerja itu meliputi apa aja? Meliputi analisis kinerja. Jadi caranya dengan cara membandingkan hasil sesungguhnya dengan anggaran, forecast standar atau data periode sebelumnya. Analisis data, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan koreksi. Contoh dari review kinerja apa, Bu? Yang pertama, manajer pemasaran itu mereview penjualan berbagai macam produk untuk menentukan produk mana sih yang harus dihentikan produksinya karena kurang laku, contohnya. Kemudian, bagian pembelian itu juga menggunakan laporan periodik untuk apa? Untuk menentukan apakah perusahaan harus menghentikan order ke pemasok yang retur pembeliannya tinggi. Kemudian ada pengendalian aplikasi. Jadi dalam sistem informasi akuntansi, pengendalian aplikasi ini berlaku ya. Contohnya mengentry order dan utang usaha. Kemudian ada juga yang dinamakan pengendalian umum. Wah, banyak nih pengendalian-pengendaliannya. Gimana sih cara pengendalian umum? Pengendalian umum ini pengendalian yang lebih luas ya, namanya juga umum. Berkaitan dengan apa? Dengan lingkungan pemrosesan transaksi. Jadi pengendalian terhadap input yang merupakan bagian dari pengendalian umum ini digunakan untuk apa? Untuk meningkatkan akurasi dan validitas entry data. Jadi jenis pengendalian input ini meliputi pemberian nomor urut tercetak pada dokumen, pre-numbered documents, atau pemberian nomor tercetak pada dokumen, penggunaan drop-down menu, menggunakan tabel persediaan sebagai master table, pengecekan pencatatan, konfirmasi data yang di-entry oleh user, kemudian nanti divalidasi untuk membatasi kesalahan entry data. Jadi nggak diperbolehkan mengosongkan file dan membuat primary key. Itu istilah-istilahnya nanti insya Allah akan kita gunakan dalam praktek ya, insya Allah. Jadi pengendalian umum yang pertama ada pemberian stempel cancelled. Cancelled artinya udah cancel. Pemberian stempel cancel pada dokumen yang udah di-entry untuk menghindari double entry. Jadi kalau dokumen itu udah di-entry, tinggal dikasih stempel cancel. Cancel ya tulisannya. Nah, apabila data yang di-entry ke sistem itu nggak akurat, nggak lengkap, nggak valid, maka outputnya juga nggak valid dong, nggak akurat juga, dan nggak lengkap juga. Nah, oleh karena itu, perlu menyiapkan dokumen sumber yang baik. Nah, antara lain dengan cara membeli nomor urut tercetak pada dokumen dan memberikan stempel penanda bahwa dokumen ini udah di-entry untuk menghindari double entry. Yang kedua, caranya dengan memberi nomor urut tercetak pada dokumen, pre-numbered dokumen. Jadi memberi nomor urut tercetak pada dokumen ini salah satu cara untuk mengendalikan kejadian risiko-risiko kejadian gitu ya. Jadi
Dengan kita mengecek nomor urut dokumen tercetak, itu bisa menjamin semua kejadian telah dilakukan dan direkam secara benar, dan nggak ada dokumen yang hilang. Contohnya, untuk menjamin bahwa semua penjualan itu udah direkam oleh bagian akuntansi, maka faktur penjualan memiliki nomor tercetak. Nah, pengendalian ini juga dapat menjaga kas karena kasir tidak dapat mengambil uang hasil penjualan dan membuang faktur penjualannya yang seperti tadi Ibu contohkan. Ada juga penggunaan drop down menu. Jadi di sini penggunaan drop down menu ini, drop down menu, DOWN menu. Ini menyediakan daftar nilai yang dapat di-entry. Nah, penggunaan tabel pelanggan itu kan jadi master record. Nah, itu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan penjualan dan penerimaan kas. Nah, pada waktu merekam order penjualan, karyawan tadi itu nggak harus mengetik nama dan alamat pelanggan, gitu kan? Nggak perlu, oh ada pembelian nih dari pelanggan kita, Bapak Hadi Wijaya. Oh, catat lagi namanya, alamatnya. Karena kita udah punya master file, tinggal diklik aja nama Bapak Hadi Wijaya ya tadi ya. Terus nanti bakal keluar deh alamatnya. Jadi kesalahan entry pelanggan seperti nama dan alamat itu dapat dihindari. Bayangkan kalau setiap Bapak Hadi Wijaya ini beli, dia baru input nama, alamat, dan sebagainya. Wah, ribet. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan tabel persediaan sebagai master table. Jadi penggunaan tabel persediaan sebagai master table ini punya peranan penting nih untuk mengendalikan proses entry order penjualan. Jadi sebelum dapat dijual, produk baru harus dicatat ke tabel persediaan terlebih dahulu. Dalam tabel persediaan ini tertera kode produk, deskripsi, dan harga jual. Jadi harus dibalancekan penjualannya habis berapa, itu sesuai nggak dengan sisa persediaan barang yang untuk dijual. Nah, kalau udah balance, udah benar berarti pencatatannya. Gitu deh. Kemudian ada konfirmasi data yang di-entry oleh user. Itu caranya dengan menampilkan data yang berhubungan dengan tabel lain. Kemudian nanti harus divalidasi juga nih. Kalau divalidasi, nggak boleh mengosongkan file. Kemudian membuat primary key. Jadi primary key itu pengendalian terhadap peralatan yang masuk dalam pengendalian umum. Contohnya prosedur untuk melindungi peralatan dari kerusakan dan pencurian. Nah, pengendalian umumnya itu meliputi pengendalian terhadap proses pengembangan dan pemeliharaan aplikasi software. Dikit lagi nih. Udah. Tunggu dulu, Ibu mau jelasin yang lain. Jangan sampai gak dicatat yang penting-penting ya. Karena itu akan memudahkan kalian saat ujian, insya Allah. Lanjut ke informasi dan komunikasi. Jadi suatu sistem informasi itu kan kumpulan dari prosedur dan catatan yang dibuat untuk apa? Untuk memulai, merekam, memproses, dan melaporkan kejadian dalam proses bisnis. Nah, komunikasi ini diperlukan untuk memberikan pemahaman atas peranan dan tanggung jawab individu. Kemudian nanti ada pemantauan juga. Jadi manajemen itu harus memantau pengendalian internal. Pengendalian internal ini bukan dilakukan oleh manajemen ya, tapi divisi terpisah. Nah, yang mantau pengendalian internal ini siapa? Ya si manajemen tadi. Untuk apa dipantau? Untuk memastikan bahwa pengendalian organisasi tadi udah berfungsi seperti seharusnya. Nah, pemantauan ini dapat dilakukan dengan cara apa? Dengan cara mengevaluasi.
atas pengendalian internal, melakukan supervisi yang efektif. Contohnya, melakukan pelatihan karyawan, pemantauan kinerja karyawan, kemudian koreksi kesalahan. Jadi seorang manajer yang baik itu bukan mencari-cari kesalahan ya, tapi mengkoreksi kesalahan kemudian dicari jalan keluarnya. Kemudian apa sih tujuan dari pengendalian setiap siklus transaksi? Seperti yang tadi Ibu udah jelaskan bahwa pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan jaminan tercapainya tujuan yang berkaitan dengan apa? Dengan efektivitas dan efisiensi operasional. Nah, penyediaan informasi yang akurat dan reliabilitas pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan hukum yang berlaku. Nah, manajemen harusnya menyusun tujuan pengendalian ini secara rinci untuk setiap siklus transaksi yang ada. Contohnya kayak siklus pembelian, siklus produksi, dan siklus pendapatan. Itu. Nah, ada pun tujuan pengendalian untuk setiap siklus, kita bisa lihat di sini. Kalau pembelian, tujuan pengendaliannya apa? Masuk harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Akses terhadap catatan karyawan, gaji, dan pengeluaran diizinkan hanya jika sesuai dengan kriteria manajemen, dan seterusnya. Kalau bagian produksi, perencanaan produksi harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. HPP-nya harus akurat dan diklasifikasikan ringkas dan dilaporkan. Kemudian pendapatan, pelanggan harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Harga dan persyaratan barang yang akan dijual harus diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Semuanya harus diotorisasi. Baiklah. Tugas individunya adalah ngeresume dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi ada dua tugas ya. Satu tugas sih, tugas individu. Yang pertama ngeresum dan menjawab pertanyaan ibu yang ini. Pertanyaannya ada 5. Yang pertama adalah jelaskan mengapa pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal itu sangat diperlukan oleh manajer, akuntan, pengembang sistem, user sistem akuntansi, maupun evaluator sistem akuntansi. Jelaskan kenapa. Yang kedua, jelaskan masing-masing unsur dari komponen pengendalian internal. Yang ketiga, apa aja sih yang menjadi tujuan pengendalian internal? Yang keempat, apa yang dimaksud dengan aktivitas pengendalian? Yang kelima, bagaimana seharusnya pembagian tugas yang baik? Semuanya sudah Ibu jelaskan, tidak perlu googling. Kalau kalian mencatat dengan baik dan benar, maka kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan 5 tadi. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Silakan dikumpulkan di e-learning pertemuan ke-5 ya. Pertemuan ke-5 ya. Apa lagi? Iya, pertemuan ke-5. Oke, bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.